Selamat pagi pemirsa. Dalam penegakan hukum, persepsi publik bukan persoalan sepele. Pandangan masyarakat bahkan bisa menjadi fondasi atas legitimasi aparat penegak hukum. Hukum mesti diterapkan sama bagi setiap warga negara. Tidak boleh hanya tegas ke satu pihak, namun lembek kepada pihak lain yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan hukum. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 21 Juli 2026 dengan tema kesetaraan tanpa pengecualian bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragil. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya ingin melihat dulu kita kedudukannya sama apa tidak ya. Karena ini kita bicara soal hukum dan katanya di dalam hukum adalah semua orang, semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Tapi pertanyaannya begini Bang, ketika melihat kasus yang terjadi terakhir, kenapa kemudian editorial sampai mengingatkan kita semua sesuai dengan judul Bang, kesetaraan tanpa pengecualian. Apakah mungkin sudah ada indikasi ada pengecualian atau bagaimana Bang Elman? Ya, karena mau tidak mau kan masyarakat harus kembali mengingatkan ini. Kan? Karena yang tersangka di sini kan mantan pejabat teras dalam kasus korupsi di Kejaksaan Agung kan. Iya. Jadi orang ordal kan. Ordalnya orang penting lagi. Orang penting lagi kan. Iya. Sehingga memang jangan salahkan kalau masyarakat ragu. Apa iya Kejaksaan mau fair, mau menempatkan tersangka ini seperti mereka juga menempatkan tersangka lain ketika mereka menyidik kan gitu kan. Karena ini kan soal besar kan. Jadi makanya dari awal kita ingatkan, hati-hati loh Kejaksaan Agung. Anda sekarang menjadi sorotan publik loh, sorotan masyarakat. Jadi sekarang itu perhatian masyarakat sekarang ada ke Kejaksaan Agung. Masyarakat ingin melihat apa benar tersangka Febri ini akan disidik seperti mereka ketika menyidik orang lain. Apakah sama kerasnya? Kan begitu kan? Dan mereka juga melihat, mereka juga mulai ragu ketika tersangka ini kan oleh polisi dijadikan tersangka. Terus pindah ke Kejaksaan Agung jadi saksi. Walaupun beberapa saat kemudian diubah lagi menjadi tersangka kan gitu kan. Nah, itu kan. Nah, kedua, biasanya ketika tersangka sudah diserahkan, ditahan dong. Biasanya. Nah, di sini masyarakat kaget lagi nih, makin ragu lagi dia, kan gitu kan. Walaupun sebetulnya di awal kita harus mengapresiasi, masyarakat juga mengapresiasi ketegasan Presiden terhadap tersangka ini kan itu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Kejaksaan Agung akan sama tegasnya terhadap internalnya atau mantan internalnya, kita akan bahas itu bagaimana pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 21 Juli 2026, kesetaraan tanpa pengecualian. Kesetaraan tanpa pengecualian. Dalam penegakan hukum, persepsi publik bukan persoalan sepele. Pandangan masyarakat bahkan bisa menjadi fondasi atas legitimasi aparat penegak hukum. Hukum mesti diterapkan sama bagi setiap warga negara, tidak boleh hanya tegas ke satu pihak, tetapi lembek kepada pihak lain yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan hukum. Pun, dalam penegakan hukum, kepercayaan publik dibangun melalui kesetaraan perlakuan di depan hukum. Simbol-simbol perlakuan istimewa sekecil apapun dapat dengan mudah memunculkan persepsi adanya standar ganda, bahkan ketidakseriusan dari penegak hukum. Hal seperti itulah
kini yang mulai dilihat publik dalam penanganan kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Salah satunya yang cukup membetot perhatian ialah penetapan status Febri yang berubah-ubah dari tersangka ke saksi, lalu tersangka lagi. Dimaknai publik sebagai ketidaklaziman juga. Status Febri berganti dari tersangka atas penetapan oleh Kortas Tipikor Polri menjadi saksi oleh Kejagung sebelum akhirnya diralat dan ditegaskan kembali bahwa statusnya tetap tersangka. Sekecil apapun kejanggalan, perlakuan berbeda, atau kesan adanya fasilitas khusus berpotensi memunculkan spekulasi bahwa proses penegakan hukum sedang diarahkan untuk melindungi pihak tertentu. Muncul pula dugaan bahwa ketidaklaziman itu sengaja disodorkan untuk mengulur-ulur pengusutan kasus tersebut, sehingga publik kehabisan energi untuk mengawasinya. Rakyat sudah terlalu sering menyaksikan kasus besar menggelegar di awal, lalu meredup di tengah jalan. Oleh karena itu, di mata publik perkara ini tidak hanya menjadi ujian besar bagi keberanian negara menegakkan hukum terhadap orang yang selama ini berada di jantung institusi penegakan hukum, tapi juga menguji keseriusan penegak hukum untuk menuntaskan kasus besar ini tanpa kompromi, tanpa ditutup-tutupi, dan tidak berlama-lama. Yang dipertaruhkan kali ini bukan hanya nasib seorang tersangka, melainkan juga kredibilitas Korps Adiaksa sebagai institusi yang mengemban mandat menegakkan keadilan. Publik ingin melihat apakah para penyidik Kejagung benar-benar bekerja secara independen ketika berhadapan dengan sosok yang pernah memegang posisi strategis dalam institusinya. Di titik inilah perkara ex-Jampitsus Kejagung ini memperoleh bobot yang jauh lebih besar daripada nilai kerugian negara ataupun ancaman pidana yang melekat padanya. Karena itu, setiap langkah dalam proses penyidikan akan terus berada di bawah sorotan publik. Transparansi penanganan kasus ini menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Dengan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk menjaga legitimasi proses hukum. Rakyat sudah berulang kali dipertontonkan institusi penegak hukum bersikap lunak terhadap orang-orangnya sendiri. Untuk itulah, Kejagung harus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang memperoleh kekebalan hukum hanya karena pernah menduduki jabatan tinggi di Korps Adiaksa itu. Kesetaraan di hadapan hukum harus tampak bukan hanya dalam putusan akhir, melainkan sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan berlangsung. Hanya dengan memenuhi harapan itulah kepercayaan publik bahwa hukum di Indonesia masih memiliki keberanian untuk berdiri tegak di hadapan siapapun. Alangkah indahnya jika penuntasan kasus ini bisa menjadi kado istimewa bagi Republik Indonesia yang akan menyambut hari ulang tahun ke-81. Kemerdekaan akan terus lebih bermakna ketika rakyat percaya negara punya keberanian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Eman pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, tersangka, saksi, tersangka. Kalau disingkat TST. Jadi TST-nya ini mungkin bukan tersangka, saksi, tersangka, tapi tahu sama tahu. Ya, tidak ditahan, tidak diproses, maka rakyat akan berpikir lama-lama akan lenyap ini. Seperti kasus mantan ketua KPK, seperti Mr. Sylvester, hilang tak berbekas. Tidak usah teriak-teriak lagi kita soal korupsi. Capek kita, mati saja ini sebagai komedi dengan judul ngeri-ngeri sedap.
Tapi kalau diproses ada yang lain yang tinggi yang kena, kalau tidak diproses aman kita bro katanya. Jadi itu juga rakyat berpikir ini bukan cicak buaya lagi, tapi bulan lawan naga. Aku bertanya nih Bung Leo, apa makna kepala negara ketemu dengan Kapolri dan Kejagung? Mereka peluk-pelukan dan lain-lain, tapi begini rakyat dipertontonkan sesuatu yang aneh-aneh. Kekuatan untuk rakyat, kekuasaan untuk rakyat, keadilan untuk rakyat, tapi demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pak Ondo, saya harap sih hanya satu dari sekian ratus juta orang Indonesia ya Bang Elman yang ragu nih kelihatannya dengan penanganannya. Tapi pertanyaannya begini Bang, bagaimana kita bisa mendorong, saya sih tetap percaya Bang, Kejaksaan Agung akan bertindak dengan objektif untuk mendorong Kejagung benar-benar menuntaskan kasus ini tanpa ketidaksetaraan. Ya, memang mau tidak mau Kejaksaan Agung harus betul-betul menempatkan tersangka ini seperti juga ketika mereka menempatkan tersangka lain yang mereka periksa. Harus sama ya? Harus sama. Karena ini kalau mereka gagal dan masyarakat tidak percaya, ini tidak hanya menghancurkan instansi Kejaksaan Agung, itu juga akan meruntuhkan negara ini sebagai negara hukum. Artinya kita dianggap gagal membangun sistem hukum yang terpercaya kan gitu kan. Dan ini kan berbahaya kan. Yeah. Jadi jangan hanya gara-gara kasus ini menjadi rusak semuanya. Iya. Jadi itu kita tekankan. Jadi masyarakat sekarang juga mendorong. Jadi bukan soal percaya tidak percaya. Katakanlah orang tidak percaya, nggak apa-apa. Dan itu juga penting, itu juga menjadi vitamin buat mereka kan gitu kan. Jadi ketidakpercayaan masyarakat ini harus mereka buktikan. Kita akan buktikan nih. Oleh karena itu memang masyarakat sekarang menuntut tidak hanya jangan sampai mereka juga melokalisir kasus ini hanya untuk seorang. Hanya seorang tersangka nih. Tersangka gitu kan. Jadi masyarakat juga menganggap rasa-rasanya tidak yakin kalau kasus ini hanya melibatkan seorang. Kok sebegitu hebatnya mengumpulkan sekian banyak? Jadi bukan tidak mungkin masih ada yang terduga ikut terlibat dalam kasus ini. Kan? Bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah, bisa juga antar instansi kan gitu kan. Ini kan ini yang mestinya jangan sampai mereka melokalisir. Buka selebar-lebarnya. Oleh karena itu kepada 9 jaksa penyidik ini gunakanlah kesempatan ini untuk mengharumkan kembali nama besar Kejaksaan Agung. Kan selama ini kan Kejaksaan Agung kan sudah melambung kan. Dengan berbagai kasus yang dibongkar ya. Kasus-kasus besar. Kan, periode ini kan periode yang betul-betul Kejaksaan Agung memperlihatkan tajinya untuk membongkar kasus-kasus kakap yang jumlahnya ratusan triliun. Betul. Dan itu nggak pernah terjadi, Leo. Iya, Bang. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa kemudian mendesakkan atau memintakan Kejaksaan Agung untuk benar-benar memastikan kepercayaan rakyat ini bisa mereka pegang. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita lihat simbol Dewi Keadilan, itu kan dia selalu matanya ditutup ya. Untuk katanya memastikan bahwa menegakkan keadilan kepada siapapun, termasuk yang dekat dengan dirinya sekalipun. Bagaimana kita bisa meyakinkan Kejaksaan Agung, terutama Jaksa Agung, untuk memastikan bahwa dalam kasus mantan anak buahnya ini, dia benar-benar bisa bergerak seperti Dewi Keadilan tadi itu Bang? Ya memang masyarakat kan sebetulnya kan sedang menguji kan. Menguji keberanian Kejaksaan Agung ini kan. Mampu nggak dia membersihkan rumahnya gitu kan. Dengan standar sama kerasnya kan gitu kan. Itu kan apa, harapan masyarakat kan. Benar.
Dan sebetulnya kalau kita melihat aparat-aparat para penyidik ya yang ada di Kejaksaan Agung, kalau soal kemampuan, mestinya kita nggak usah ragukan. Kemampuan tinggi ya? Wah, mampu. Dan mungkin juga setingkat penyidik-penyidik di Kejari aja Bisa? bisa nih. Sepanjang diberikan kemerdekaan. Nah, ini yang kita minta. Kemerdekaan. Nah, berikanlah kemerdekaan, independensi kepada 9 jaksa ini. Ya. Jadi 9 jaksa yang sekarang ditugaskan untuk menjadi penyidik ini, inilah yang akan menentukan apakah instansi kejaksaan ini akan dipercaya ke depan kan gitu kan. Kalau soal waktu bagaimana Bang? Kan ini kelihatannya kasusnya saja kan yang disebut-sebut ada 3. Waktu ini bagaimana? Jangan-jangan butuh waktu tahunan ini Bang? Enggak juga. Kalau para penyidik, mereka kan sudah bisa memetakan ini. Oh langsung ya? Ya kalau kita ini orang awam, kita kan menganggap ini kan seperti berat. Sulit nih? Sulit. Ini kan mereka kan sudah bisa memetakan. Ada kan tindak pidana aslinya kan korupsi kan gitu kan. Lalu TPPU kan gitu. Lari kemana uangnya? Lari kemana itu kan. Jadi itu kan apa namanya follow the money ya. Follow the money, ikuti aliran uang. Itu nggak sulit buat mereka. Jadi sebetulnya itu yang kita katakan. Seberapa jauh, sejauh mana kemerdekaan 9 jaksa ini. Itu pokoknya di situ. Kalau diberikan kemerdekaan, Bung Leo, dalam waktu sepekan 2 pekan ini, nanti sudah kelihatan apanya nih, petanya ini. Siapa yang bakal tersangka, ini kemana aliran dananya. Tapi ketika mereka juga sudah dibatasi, jangan melingkar ke sini ya, jangan ke atas, jangan ke samping, jangan antar instansi gitu. Itu repot. Itu mereka mungkin 10 tahun pun mereka nggak sanggup menyelesaikan ini. Itu ibaratnya kalau naik kereta dari Jakarta ke Bandung, Bang, sebetulnya kita bisa pakai kereta cepat wush daripada kereta Parahyangan, tapi yang penting listriknya ini ya, Bang ya. Iya, makanya listriknya ini yang boleh diberikan kepada para penyidik. Nah, itu kan jadi jangan sampai penyidik ini dikasih jalan mutar-mutar. Mutar gitu kan. Udah serahkan aja. Pokoknya siapapun tidak boleh mengintervensi. Dan kalau kita lihat, Presiden juga secara tegas. Betul. Usut tuntas. Dan kali ini kita lihat Presiden Prabowo betul-betul tegas dia. Benar. Jadi kalau ada yang mengatakan ini terkait dengan ini, enggak. Presiden tegas dia. Buka semua. Buka semua gitu kan. Seterang-terangnya. Nah ini yang membesarkan hati kita. Baik. Jadi mudah-mudahan 9 jaksa ini mudah-mudahan terdorong dengan kepercayaan dari Presiden Prabowo ini. Kita tunggu sama-sama kelanjutannya seperti apa. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, alangkah indahnya kalau penuntasan kasus ini bisa jadi kado istimewa bagi Republik Indonesia yang akan menyambut hari ulang tahun ke-81. Kemerdekaan akan terasa lebih bermakna ketika rakyat percaya negara punya keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.